Jadi kalau adik-adik nyari sebenarnya di ini di Google tuh nggak semua banyak dikasih. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah lebih kelihatan belum? Kelihatan. Oke, jadi ada soal tentang rumah ideal. Jadi ngomongin rumah yang idealnya itu seperti apa sih gitu kan. Nah ini nanti kira-kira uji kesetaraan atau ANBK yang kelas 11 kemarin tuh tipe soalnya begini, literasi sama numerasi. Literasi itu ngomongin kata-kata doang, terus suruh baca teks gitu ya. Tapi kalau numerasi teks sama ada hitung-hitungannya ya. Nah, menentukan rumah yang ideal itu ada soal ceritanya begini ya, kira-kira begini ya. Nanti biasanya satu soal tuh bisa buat satu cerita tuh bisa buat 2 atau 3 soal. Terus ini kriteria ruangannya. Kalau kamar tidur utama panjangnya 4, lebar 3, kamar tidur anak 33, tidur tamu juga 33, eh, asisten rumah tangga 32, ruang tamu juga 53. Apa-apa mah sini aja. Situ aja nggak apa-apa. Ruang makan thank you Mam. Ruang makan 3 kali 3 juga, dapur juga 3 kali 3, garasi mobil juga 5 kali 3. Nah, nanti adik-adik lihat ini. Jadi si clue-nya soal itu membantu nanti kalian ngejawab pertanyaan di bawahnya. Ya. Jadi terus sudah gitu habis keterangannya dikasih, dia baru kasih soal. Meski tidak harus sama persis berkaitan dengan kondisi lahan, setidaknya bisa menjadi gambaran kan. Jadi ini contoh lah, kriteria rumah ideal itu begini. Terus ada orang namanya Pak Ali. Pak Ali mau bangun rumah yang mau dihuni gitu kan, bersama istri dan 1 anak. Oke, istri dan 1 anak. Berarti ada 3 orang bakalan di satu rumah itu ya. Kriteria rumah yang bakal dibangun Pak Ali itu, dia ngomongnya begini, Pak Ali nggak punya asisten rumah tangga. Jadi nggak perlu dia punya kamar asisten rumah tangga. Terus yang kedua tipenya Pak Ali nggak perlu buat kamar khusus tamu. Nah, lalu yang ketiga Pak Ali ingin buat 2 buah kamar mandi. Terus soalnya Pak Ali punya sebidang tanah, luasnya 1 are. 1 are itu berapa meter persegi? 1 are itu berapa meter persegi? Kalau hektar kan itu 10.000 meter persegi. 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi ya. Kalau 1 are, 100. 100 meter persegi. Good. Keren. Ya, 1 are itu 100 meter persegi. So, si Pak Ali punya tanah luasnya 100 meter persegi. Dia mau alokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut buat halaman rumah. Ya. Nah, pertanyaannya, apa sih Pak Ali bisa bangun rumah yang ideal? Ingat tadi kriteria ideal yang di atasnya. Tapi Pak Ali nggak perlu kamar buat ART, nggak perlu kamar buat tamu, sama cukup buat 2 kamar mandi. Ya, jadi ingat ya, dia punya 100 meter persegi dipotong 15 meter persegi, berarti sisanya cuma 85 meter persegi buat dia bangun rumah ideal. Kira-kira dia bisa nggak bangun rumah ideal itu? Ya, yuk kita lihat yuk. Kita lihat petunjuk yang di atasnya tadi ya. Rumah ideal itu apa aja? Jadi yang di blacklist adalah kamar tidur tamu enggak, ya kan? Si kamar tidur tamu ini enggak. Lalu kamar tidur asisten rumah tangga enggak, ya. Berarti yang ada kamar tidur utama, kamar tidur anak karena punya 1 anak. Tidur utama itu biasanya buat Pak Ali sama istrinya, ya. Lalu ruang tamu, ruang makan oke, nggak masalah. Terus kamar mandi 2 kan tadi ya. Kamar mandi dia jadinya bikin 2, ya. Nah, ideal itu ada dapur, ya. Gudang nggak terlalu sebenarnya, tapi perlu, ya. Gudang itu bisa, contohnya garasi bisa dijadikan gudang. Garasi kan kadang nggak semua orang punya mobil kan, tapi bisa juga motor, misalnya buat gudang gitu. Coba adik-adik hitung dulu, kira-kira dengan luas 85 meter persegi, apakah si Pak Ali bisa bangun rumah ideal yang konsepnya begini?
Yang dihilangkan hanya kamar tidur tamu sama kamar tidur asisten rumah tangga. Sama kamar mandi 2, itu didobel kamar mandinya jadi. Coba dicari dulu ya. Kamar tidur utama luasnya berapa, kamar tidur anak luasnya berapa. Ini kamar tidur tamu skips, kamar tidur asisten rumah tangga juga skip. Ruang tamu ada, ruang makan pasti ada. Gitu ya. Kamar tidur utama berapa luasnya berarti? 12 meter persegi, Pak. Oke, 12 simpen ya. 12. Kamar tidur anak? 9. 9. Oke, kamar tidur anak 9. Lalu kemudian asisten rumah tangga enggak skip ruang tamu. 15. 12 tambah 9 tambah 15 berapa? 36. Oke, good. Ruang makan 9. berarti 45 ya. Iya, Pak. Ingat sisa tanah dia cuma 85. Ini masih 45 ya, masih oke ya. Lalu kemudian kita lihat ke bawah. Dapur 9. berarti berapa tuh? 54. 54. Garasi mobil 15. berapa? 9. 69. Kamar mandi 2. 37,5 kali 2. 2. Heeh. 7,5 ya. 7,5 atau 15? 7,5, Pak. Oke. 2,5 kali 1,5, 3,75, 7,5. Oke. Jadi sisanya berapa tuh, Vel? Gudang nggak usah ya, Pak. Ini dulu sampai kamar mandi berapa sisanya? 76,5 gitu, Pak. Jadi sisanya teh 7,5 ya? ya 7,5. Sisanya 8,5 ya? Ya kan? 8,5 berarti gudang 6. Masih ada 2,5 sisanya ya. Kira-kira dia bisa nggak dengan 100 meter persegi dia bangun rumah ideal? Kalau kan kita nggak dikasih tahu koridornya lebarnya berapa ya, Pak? Udah. Pokoknya dia luasannya cukup, tanahnya tinggal 85 meter persegi lagi. Total Ya, tadi ruangan untuk rumah ideal yang dia mau berapa? 76,5, Pak. 76,5 tambah gudang? 6 ya? 82,5 ya. Oke, 82,5. Kira-kira ada jawabannya nggak di sini? Ada. Yang mana? Ada, Pak. Yang Yang A. A. Yang Ya, A. jadi gitu ya. Soalnya dibikin muter-muter, itu gambaran literasi numerasi buat kesetaraan. Sebenarnya kalau kalian fokus sih sebenarnya ini nggak terlalu sulit sih. Tinggal lihat apa yang dibutuhkan, ditanya sama ceritanya apa, gitu. Menyala calon arsitek. Gimana calon calon chef teh? Calon chef teh kumaha tuh? Ya, lanjut ya. Ini, nah ini masih sama nomor 3 dengan yang tadi keterangannya masih sama. Jadi kalau udah kayak gini sama, kalian nggak perlu baca lagi dari atas karena sama soalnya. Fokus kalian tinggal baca yang ini soalnya. Soalnya kan ini, meski nggak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa jadi gambaran. Jadi dia punya konsep drafternya begini, ya. Dia punya draft buat desain rumahnya begini, ya. Perhatikan denah rumah berikut ini. Nah, salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Coba lihat denah ini, mana yang termasuk kategori ideal. Yang tadi datanya yang di atas, kategori ideal. Kamar tidur anak, luasannya berapa kalau menurut gambar ini? Kamar tidur anak berapa kali berapa tuh? 3 kali 3 ya harusnya, Pak.
Ya, karena itu 6 meter kan bagi dua ya, yang kiri ya. Oh, itu ada tanda sama Iya, itu ya? iya, sebangun atau kongruen. Iya. Heeh. Itu yang kiri ya benar, bagi dua kan. Lebarnya 6 bagi dua jadi 3. Panjangnya? Itu maksudnya 2 banding 3 atau gimana, Pak? Enggak. Itu lihat ininya. Jadi kita harus jeli nih. Lihat, tanda yang garis 3 itu ada juga di dapur. Ya kan? Clear Berarti nggak? 3 meter juga, Pak. Iya, gitu. Jadi kamar tidur anak tuh 3 kali 3. Benar ya? Datanya tadi Iya. kamar tidur anak 3 kali 3 ya. Terus sekarang kamar tidur utama. Harusnya sama juga, Pak. 3 kali 3 juga ya. Iya. Nah, termasuk kategori ideal nggak kalau kamar tidur utama 3 kali 3? Enggak ya. Enggak ya. Tadi berapa kamar tidur utama? 3 kali 4 gitu, kalau nggak salah, Pak. 4 kali 3 atau 3 kali 4 ya? Ntar kita lihat datanya. Kamar tidur utama 4 kali 3 ya. Berarti nggak ideal ya. Lanjut. Iya. Ruang makan. Ruang makan berapa tuh? 4 kali 3. Kenapa 4, Pel? Nah, 10 dikurang 3 kali 2, Pak. Oke. Nif gimana, Nif? Mulai gambar juga biar kebayang. Hah? Mulai digambar juga biar kebayang. Mau digambar? Nggak, maksudnya ditandain aja gitu biar kebayang aja. Yang ini? Iya. Di gimana ini? Dicoret-coret gitu maksudnya? Iya Kak. Kak, Ah, kalau ini apa kan ya lebarnya 4 kan, berarti bawahnya juga 4 dong. Soalnya kan ini persegi panjang kan, ini sisi situ sama sisi itu sama. Terus yang kamar tidur anak panjangnya sama kayak ruang makan kan. jadi Bisa total dibedain nggak? total panjang rumah dia kan 10 meter, Iya. ya kan? Terus Mm-mm. di situ ada garis 2, Iya, ya kan? maksudnya panjangnya Heeh. panjangnya berarti sama dong sama kamar tidur anak, ya nggak sih? Panjang yang mana? Panjang ruang makan. Lihat maknya. Jadi lihat maknya, lihat tandanya. Hmm. Jadi itu ada Berarti garis 3 kan? berarti Jadi ini nggak bisa diasal kayak, oh ini enggak. karena ini persegi panjang, ini berarti sama ruangannya sama kamar tidur anak. Nggak mungkin ya? Nah, selalu patokannya tuh tanda itu Oke, menentukan. oke. Garis 3 itu ada di dapur juga kan? Mhm. Ya kan? Nah, dapur tuh keterangannya di bawah ada garis titik-titik tulisannya 3 meter. Right? Clear ya? Oh, maksudnya panjangnya aku bicara panjang bukan Iya, lebar. panjangnya kan nanti garis 3 ada 2 kan? Di Iya, dapur sama kamar tidur anak. iya. Itu kan garis 3 berarti 3 meter kan? Mhm. Ada 2 garis berarti ada 6 meter kan? Iya. 10 meter kurang 6 meter berarti ruang makan panjangnya tinggal 4 meter. Clear ya? Oke. Iya, ya. 4 meter. Soalnya ini persegi panjang kan, Iya, jadi persegi panjang. lebarnya 4 terus panjangnya juga 4 gitu. Enggak, lebarnya 4, panjangnya 4, lebarnya 3. Kan lebarnya sejajar dengan kamar tidur anak. Iya, maksudnya aku kayak gitu. Iya. 4 kali 3 jadi Nas, bukan persegi. Persegi panjang Iya, kan lebih maksudnya, panjang. iya. Heeh. Gitu. Nangkep ya? Jelas ya? Yuk, coba deh, bentar ini Kak Bandar copy dulu bisa nggak ya? Di copy ke Word ya, bentar ya. Ya, di copy dulu. Bisa nggak kira-kira ya? Ngikut nggak ini gambarnya gitu loh. Takutnya gambarnya. Di screenshot aja, Pak, pakai Windows Shift sama S. Gimana? Gimana, Vel? Di screenshot pakai Windows, pakai Hah? Shift, pakai S. Shift plus S. Berbarengan di tingkat. Oh, bentar. Kak Bandar coba dulu ya. Bentar. Wait ya. Shift dan S ya? Windows Shift S. Oh, Windows. Oke, bentar. Thank you, Vel. Bisa ya, Pak? Ini karena beda 2 halaman, Vel. Gimana? Jadi dikecilin dulu. Oh,
kalau tulisannya di copy aja, Pak. Heeh. Tapi kalau gambarnya di screenshot aja. Oh gitu, gambarnya doang. Dia gambarnya doang. Oke oke oke. Berarti sampai di sini ya, gitu ya. Ini nggak tahu mau nggak dia. Kalau yang lain bisa sih di copy, tapi nggak tahu yang ini bisa nggak mau nggak dia. Eh, wait, wait, wait. Nggak mau di copy juga, Vel. Si ininya juga nggak mau di copy di soalnya. Nah, oke. Jadi ruang makan 4x3 ya? Ruang makan 4x3. Kira-kira dia sesuai dengan standar nggak? Maka Hah? kalau mau Kelebihan Kak. Kelebihan ya? Oke, harusnya 3x3 ya ruang makan ya. Ini kegedean Iya. jadi ruang makan. Kayaknya dia mau makan yang besar, jadi dia mau siapkan ruang Kak, makan yang besar. kayaknya bisa ya di convert ke Word. Di convert ke Word. Eh, Soalnya ini belum bisa di-download nih PDF-nya nih. itu ada tombol, nah itu di situ. Nggak ada tuh, Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi dia memang benar-benar di-lock soalnya. Gitu. Ini Kak Bandar nggak ini. Kalau yang ada beberapa yang bisa di-download, ada yang nggak. Termasuk begini ini nggak bisa di-download. Gitu. Terus kamar mandi berapa kali berapa nih? Kamar mandi sama dapur itu lebarnya bagi 2 kan berarti? Itu 3x3 nggak sih Kak? Kamar mandi Oh, Satu kamar setengah mandi. kali 3. 3 kali 1,5 ya, karena bagi 2 sama Iya. dapur lebarnya ya. Dapur juga sama 3 kali 1,5, right? Iya Kang tadi Pak. Kamar mandi dan dapur kita lihat ya, kamar mandi dan dapur. Kamar mandi kegedean ya, 3 kali 1,5 tadi kan. Dapur juga kekecilan. Harusnya dapur 3x3 ya. Jadi dapur sama kamar mandi salah, ruang makan salah, kamar tidur utama salah. Ruang tamu sekarang. Panjangnya tadi 4. Sisanya berapa nih? Ruang tamu lebarnya. 2x4 itu, Pak. 4x2. Ya, lebarnya sisa 2 ya, karena kepotong taman 1 meter kan. Ya kan? Ini ada tanda 1 meter buat ngukur tamannya ini, lebar tamannya 1 meter. Ya, berarti ke ruang tamu 4x2 benar nggak? Kecil ya? Berarti nggak Kurang ya, ideal Pak. juga. Nggak ideal ya. Terus garasi. Garasi berapa kali berapa? 3x3. 3x3. Oke. Garasi 3x3. Keterangan di atasnya berapa idealnya? 5x3. Di Gara bawah, Pak. Oh iya, 5x3. Berarti nggak ideal ya. So, yang ideal Iya. yang mana tadi? Kamar tidur anak gitu. 3x3 ya, kamar tidur anak ya? Oke, Iya. betul. Jadi yang ideal cuman kamar tidur anak. Ya. Tapi ada beberapa ruangan yang melebihi standar kan, Pak. Iya, kayak dapur tadi kan. Ruang tamu, ruang makan. Itu termasuk Enggak, oke enggak, nggak? enggak ideal. Jadi Nggak standar ideal. idealnya sesuai yang ada di soal, Vel. Gitu. Oh, oke, Pak. Nanti kalau kita pilih ruang makan itu sebagai lebih dari ideal, jawaban kita salah berarti. Gitu. Iya, Pak. Ya, paham ya. Jadi yang ditanya salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal. Jadi yang masuk kategori yang ada di atas itu, ya. Gitu. Oke, paham ya? Yuk satu soal lagi. Yuk. Jadi yang betul cuman kamar tidur anak ya. Kamar mandi enggak ya? Kamar mandi kekecilan kan? Ya kan? Kamar mandi itu harusnya 3x1,5 enggak sih? Kamar mandi 2,5 x 1,5. Ini kan 3x1,5 ya? Iya, Pak. Iya kan?
Berarti antara pilihan ini mana yang kira-kira yang menurut kalian yang benar? Yang jelas yang ada kamar tidur anaknya nih. Kamar tidur utama blacklist kan, karena kekecilan. Berarti pilihannya kamar mandi sama kamar tidur anak ya. Kamar mandi kan lebih besar sedikit kan, Iya. ya kan? Oke, paham ya? Jadi yang C, Pak. Ah, kalau kamar tidur utama kan nggak ideal tuh, jadi yang A blacklist kan, Hmm, ya kan? iya, Pak. Oke, paham ya? Yuk lanjut Iya, yuk. Pak. Eh, oke oke. Ini masih sama, terus berikutnya soalnya aja. Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan oke. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Ini soalnya langsung ya. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Cukup nggak dengan lahan 9 meter persegi? Berarti harus lihat tabel yang tadi ya, Pak. Iya, betul. Dapur 3x3. Iya, cukup. Cukup. Nah, jawabannya cukup berarti ya. Kenapa? So, kalau disuruh jelasin, karena luasan dapur yang ideal tuh 3x3. Ini buat SMA loh. Ini Kak Bandar ambil AKM buat SMA. Ya, buat paket C. Jadi, sebenarnya uji kesetaraan tuh sesimpel ini gitu adik-adik. Beda dengan nanti PAJ. Kalau PAJ kan itu yang buat kan sekolah. Kalau uji kesetaraan kan dari pemerintah bentuknya literasi numerasi gini. Mudah-mudahan tahun ini masih ada apa uji kesetaraan. Nggak tahu nanti karena menterinya baru, aturannya juga belum pasti berubah atau enggak ya. Oke, yuk. Semoga UN dikembalikan. Pengennya gitu, karena itu jadi standar sebenarnya ya. Iya, jadi Iya. bahkan sekolah-sekolah luar negeri kan Jadi nggak sekolahnya mau. nggak bisa, nggak mau gara-gara Lulusan nggak bisa Indonesia ngeliat. nggak ada UN. Betul. Betul, Nas. Kak Bandar juga lebih setuju sih. Nif gimana? Karena nggak ada UN jadinya pakai SIT. Itu lebih rumit sih dibanding UN kita yang ngadain sendiri sih. Karena standar UN kita tuh sebenarnya kan Iya, lumayan. diambil di level yang middle sebenarnya. Gitu ya, levelnya lebih middle sih. Beda dengan kalau di kita SNBT atau SNMPTN tuh kita pakai levelnya yang biasanya soal-soalnya yang high. Gitu ya. Tapi kalau buat UN tuh levelnya middle karena seluruh Indonesia tuh grade sekolahnya kan beda-beda gitu kan. Nah, cuman jeleknya UN itu dulu jeleknya UN zaman Kak Bandar tuh sampai zamannya tahun 2000. Terakhir teh UN 2000 berapa ya? 2022 ya terakhir ya. UN teh. 20. 2020 UN terakhir. Nah, itu karena UN tuh sebagai penentu akreditasi sekolah. Jadi semakin banyak yang lulus itu akreditasi berpengaruh. Jadi si guru-gurunya jadi makin ini dong, karena urusannya kan akreditasi itu ngomongin pride, ngomongin bantuan dari pemerintah. Jadi si guru-gurunya bantu ngerjain, terus ngasih kunci jawaban taruh di toilet. Zamannya Kak Bandar masih gitu ya. Kak Bandar itu tahun kedua UN, tahun 2006. Pertama UN itu 2005. Kalau aku Gimana? lebih kayak ini, kayak pemantapan gitu. Jadi anak SD pulang jam 3, jam Betul. 4-an. Terus ditulis kayak 1000 soal per hari 30 gitu. Iya, betul. Oke. Yuk, jadi gitu ya, pembelajaran kita udah beres. Jadi adik-adik bisa mulai latihan soal dari sekarang. Kalau misalkan tetap mau ada kelas, kasih tahu Kak Bandar. Kalau enggak apa-apa. Karena kelas kita udah beres sebenarnya. Kamis kalau mau ada pembelajaran boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi Kak Bandar kasih tahu bahwa materi udah beres. Silakan kalian review, nanti Kak Bandar siapin soalnya yang kemarin kita bilang ya. Levelnya kita naikin ke middle ya dibanding yang UTS kemarin ya. Oke, gimana Felix? Kalau pendaftaran Unpar kan akhir tahun, Pak. Iya. Terus USM-nya awal tahun. Iya. Tapi sedangkan uji kesetaraannya kan bulan Maret, April ya. Maret atau April biasanya.
Nah, itu dilihat kan nilai uji kesetaraan Pak? Kan belum ada. Uji kesetaraan itu bentuknya bukan nilainya, Vel, tapi nanti kalau dia lulus semua, bagus gitu ya, memenuhi standar, nanti dia dapat sertifikat. Ya, dapat sertifikat bahwa menyatakan dia sudah ikut uji kesetaraan. Right? Ya, jadi Iya. bukan terus kalau misalkan dia nggak memenuhi standar atau nilainya di bawah standar, dia cuma dapat surat keterangan bahwa dia pernah mengikuti uji kesetaraan. Jadi gitu. Berarti nggak ngaruh ke Unpar ya? Enggak. Nah, itu sebetulnya uji kesetaraan diadain pemerintah buat yang PKBM supaya menyamakan kualitas dengan yang formal. Gitu. Ya, jangan Kalau sampai kan PKBM tuh kadang konotasinya kan nilainya bisa di markup gitu ya, bisa dibuat-buat. Nah, pemerintah ngadain itu supaya sebagai bukti ini real nggak nilai-nilai dia nih. Gitu, diadainlah uji kesetaraan. Intinya sih itu. Ya, iya, jadi Pak. nanti kalau yang nilainya di atas rata-rata itu dapat sertifikat, kalau yang di bawah rata-rata pasti cuma dapat surat keterangan bahwa pernah mengikuti uji kesetaraan. Dan itu penting. Surat pernyataan pun itu penting nanti buat di universitas. Gitu ya. Telah mengikuti uji kesetaraan atau enggak. Tapi kalau buat itu syaratnya coba cari tahu dari sekarang, Vel, apa aja, nanti ngomongin ke Kapriska ya. Biar dibantu nanti apa aja ya kelengkapannya Iya, ya. Pak. Nah, buat Iya. adik-adik yang mau ikut WSM kampus manapun, kalau butuh surat menyurat nanti hubungin admin atau adminnya Kapriska ya, biar disiapin ya. Tapi kasih tahu kalau ada formatnya, contoh formatnya kasih tahu ya. Oke, jelas Iya, ya. Pak. Yuk, kita absen yuk. Kalau standar uji kesetaraan ada nilainya nggak, Pak? Atau dari rata-rata semua siswa yang mengikuti uji kesetaraan pada tahun itu, Pak? Jadi pemerintah ada standar sendiri. Jadi nanti di belakang sertifikatnya ada tulisan literasi nilainya berapa, numerasi berapa. Jadi kan cuma 2 kategori, literasi dan numerasi. Gitu. Nanti di belakang sertifikatnya ada. Kalau tahun lalu yang tertinggi itu sekarang di kelas 11. Adik kelas kalian namanya si Ray Hasni, zaman SMP. Dia tertinggi sebandung literasi dan numerasinya. Jadi coba kalian belajar dari Ray Hasni seperti apa. Tapi orangnya selengean sih. Kak Bandar juga nggak percaya dia betulnya tertinggi. Tapi nilainya paling tinggi tuh literasi numerasinya waktu zaman di SMP ya. Yuk absen yuk. 3, 2, 1. Bentar ya, bentar ada yang WA tapi ketutup jadinya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik ya. Sampai ketemu lagi di semester depan ya. Kalau misalkan Kamis mau belajar kabarin ya. Bye-bye, kelas 12. Makasih, Kak. Iya, Kak Bandar. Makasih, Kak. Thank you semuanya adik-adik. Makasih, Kak. Terima kasih, Pak. Ya. Agak lucu sih sebenarnya sama Ray Hasni itu. Waktu itu aku pernah ikutan les public speaking sama dia. Jadi Gimana? tahu orangnya. Iya. Dia selengean memang. Iya lumayan. Oke, Kak, aku Tapi keluar ya. Inggrisnya jago. Inggrisnya jago tuh. Iya lumayan. Oke, sip. Bye-bye. Thank you, Mus. Bye-bye, Mus.